warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pajak online. Kan pajak pada kesempatan ini saya berbagi ya, bagaimana cara untuk pelaporan ya SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi ya, yang suami istrinya ingin bergabung tapi masing-masing memiliki pekerjaan, mendapatkan bukti potong mungkin A1 atau A2, dan juga memiliki usaha pekerjaan atau pekerjaan bebas. Jadi memiliki beberapa sumber penghasilan. Yang pertama saya contohkan ini ya, untuk penghasilan suami seperti ini, kemudian penghasilan istri dari pekerjaan bukti potong A1 atau A2, kemudian ini adalah penghasilan per bulan dari praktek ya sebagai tenaga medis atau dokter. Kemudian yang berikutnya adalah istri juga memiliki toko atau minimarket yang mempunyai omset bulanan seperti ini. Kemudian berikutnya kita login dulu ke Kortek dengan akun suami ya. Jadi untuk loginnya pakai akun suami. Kemudian berikutnya kita ke menu SPT. Kemudian kita ke PP orang pribadi. Kemudian nanti kita lanjut. Kemudian pilih SPT tahunan, kemudian tahun pajak. Kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita klik tanda pensilnya ini untuk membuka konsep SPT-nya. Jadi seperti ini akan pajak untuk awal dashboard SPT induk. SPT wajib pajak orang pribadi defaultnya adalah induk dan lampiran L1. Kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah menjawab metode pembukuan ini. Kita gunakan pencatatan ya, seolah-olah omset kita masih di bawah 4,8 miliar. Kemudian berikutnya kita pilih untuk jenis usaha. Tadi saya contohkan mempunyai juga hasil pekerjaan, kemudian mempunyai kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, maka kita centang semua untuk sumber penghasilan ini. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan 1A yang bagian B. Apakah Anda menerima penghasilan dari pekerjaan? Kita pilih ya. Jadi kita pilih ya. Kemudian apakah Anda memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih ya. Kemudian untuk bagian 1B2 ini, apabila wajib pajak juga memiliki usaha yang dikenakan PPh final, maka kita memilih jawabannya adalah ya. Jadi nanti wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran tertentu yang dikenakan PPh final. Kemudian apakah Anda menggunakan norma penghitungan penghasilan itu? Nanti kita pilih baris ketiga ya. Ini tidak bisa memilih karena wajib pajak tersebut belum mengajukan permohonan norma penghitungan penghasilan itu. Bagaimana caranya? Kita simak slide selanjutnya. Jadi langkah mengajukan penggunaan norma penghitungan penghasilan itu di portal Kortek DJP adalah seperti ini. Kita masuk ke menu layanan, kemudian kita klik layanan administrasi, kemudian nanti kita klik buat permohonan ya. Kita buat permohonan, kita klik nih buat permohonan. Kemudian nanti akan muncul jenis-jenis permohonan yang dapat kita ajukan. Kita pilih yang pemberitahuan penggunaan norma. Kemudian nanti kita pilih yang AS0401. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Kemudian nanti kita klik simpan. Setelah itu kita ke alur kasus untuk meruter kasusnya. Kemudian nanti kita isikan tahun pajaknya. Jadi untuk tahun pajak 2025 yang masih bisa diajukan di tahun 2026 ini sebelum SPT tahunan dimasukkan. Jadi sebenarnya untuk aturan penggunaan norma penghitungan penghasilan itu diajukan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak ya. Jadi misalnya tahun pajak 2025, nanti untuk NPPN tahun 2026 diajukan paling lambat 31 Maret 2026. Kemudian peredaran bruto kita ketik aja maksimal, yaitu 4,8 miliar. Kemudian kita centang ini pernyataan wajib pajak, kemudian kita simpan, lalu kita refresh kewajiban perpajakan, kemudian nanti kita buat PDF-nya ya, kita create untuk pemberitahuan penggunaan normanya. Jadi nanti ini adalah otomatis ya, kan pajak untuk pemberitahuan penggunaan normanya nanti itu otomatis. Kemudian kita nanti tanda tangan ya. Untuk sifat klasifikasi dokumen biasa, dan kita simpan, kemudian kita kirim. Nah, setelah itu kita dapat mendownload PDF-nya ini. Sebelumnya kita tanda tangani dulu dengan masukkan kode otorisasinya di sini ya, passphrase kita. Kemudian kita klik simpan. Lalu berikutnya
Nanti untuk mengetahui tanda tangan itu berhasil, di sini ya tertanda itu adalah ada angka 1 ya. Jadi ada angka 1 ini berarti berhasil ditandatangani dokumennya. Kemudian kita bisa download nanti dokumennya sampai skrip alur kasus ini nanti selesai ya. Ini masih dalam proses. Kemudian nanti kita tunggu beberapa menit. Nanti kalau sudah selesai kasus ditutup, ini berarti sudah selesai. Nah ini ya. Jadi kasus penggunaan NPPN disetujui otomatis dari sistem. Kemudian setelah kita memilih NP dan membuat pemberitahuan penggunaan norma, maka nanti kita bisa memilih pertanyaan di bagian B1 B3 ini ya. Jadi tadi tidak bisa karena belum mengajukan NPPN, tapi setelah mengajukan NPPN kita bisa memilih pertanyaan atau salah satu dari uraian di lampiran 1B di induk 1B3 ini. Kemudian untuk status PTKP ini adalah bagi wajib pajak orang pribadi ya, yang suami istrinya mempunyai hasil pekerjaan, mungkin bukti potong A1 atau A2, kemudian istri juga memiliki kegiatan usaha, jadi memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau satu penghasilan, maka statusnya adalah PTKP-nya adalah KI1 ya. Jadi statusnya adalah suami menikah, istri juga bekerja, dan tanggungan anaknya 1. Kemudian untuk berikutnya di kredit pajak, apakah terdapat PBH yang telah dipotong pihak lain? Kita pilih ya. Jadi kita pilih ya, karena ada kredit pajak yang dipotong, yaitu di bukti potong A1 atau A2. Kemudian untuk angsuran pasal 25 ini adalah akan terisi otomatis untuk pembayaran PBH pasal 25 tahun berjalan yang kita lakukan ya. Misalnya di tahun berjalan kita membayar angsuran pasal 25 per bulannya, maka akan terprepulit di sini. Kemudian berikutnya, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit pajak? Kita isi tidak. Kemudian untuk yang lain, untuk apakah Anda menerima penghasilan final, kita isi ya apabila kita memiliki penghasilan final selain yang menggunakan PPh 0,5% ya. Jadi nanti misalnya ada sewa tanah dan bangunan, bisa masukkan kita di sini. Kemudian berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Kita anggap tidak ada. Kemudian apakah Anda menerima dividen? Kita anggap saja tidak ada. Kemudian setelah itu kita centang pernyataan ini, kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita input ya, masing-masing lampiran. Kita input dulu bukti potong di lampiran 1 bagian D dan E. Jadi sebenarnya untuk lampiran 1 bagian D dan E ini adalah terprepulit ya, datanya akan terprepulit dari bukti potong yang telah diterbitkan oleh lawan transaksi. Tapi apabila lawan transaksi belum, atau pemberi penghasilan belum mau laporkan atau belum menyampaikan SPT-nya dan belum masuk di daftar bukti potong, bisa kita input manual satu-satu dengan klik bagian D ini, klik tambah. Kemudian nanti kita masukkan NPWP pemberi kerja, pemberi penghasilan, kemudian penghasilan brutonya kita input sini, kemudian kita simpan. Berikut juga untuk penghasilan dari istri kita masukkan jadi satu di sini. Kemudian untuk kredit pajak nanti juga bisa masukkan dengan klik tambah ini ya. Kemudian nanti kita masukkan NPWP pemotongnya masing-masing, yang suami maupun istri, kemudian kita klik simpan konsep. Nah, jadi seperti ini ya untuk memasukkan datanya penghasilan suami maupun istri, PPh yang pemotongannya. Jadi kita nanti masukkan nilai yang dipotong di sini dan penghasilan brutonya di ini. Kemudian input masing-masing lampiran juga di L2 bagian A ya, untuk omset penghasilan yang dikenakan PPh final. Kemudian di bagian rekap peredaran bruto yang dikenakan PPh final ini, nanti kita klik tanda pensilnya untuk menginput peredaran brutonya yang dikenakan PPh final dari hasil toko tadi ya. Kemudian kita masukkan di sini satu persatu, kemudian kita klik simpan. Kemudian untuk lampiran yang menggunakan omset yang dikenakan dengan norma penghitungan penghasilan itu di lampiran 3A bagian 4. Kita nanti masukkan di sini tambah peredarannya.
Kemudian kita masukkan ini omset peredaran brutonya per bulan, kita masukkan di sini, kemudian kita simpan. Nah, setelah itu di L3B kita harus memasukkan angka norma ya, norma yang dipakai untuk wajib pajak tersebut berapa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya saya menggunakan untuk NPPN tenaga ahli itu, dokter itu adalah 50%. Jadi nanti omset untuk penghasilan bruto ini otomatis terisi dari yang kita input tadi per bulan, kemudian kita masukkan normanya ini adalah 50%. Jadi untuk tenaga ahli 50%, kemudian kita klik simpan. Kemudian setelah itu kita kembali ke induk, kita posting SPT-nya, kita klik ini posting SPT, kemudian nanti kita lihat di bagian ini ya, ikhtisar penghasilan neto. Jadi untuk penghasilan hubungan dari pekerjaan sudah masuk ya, ini setelah kita posting maka data yang ada di lampiran-lampiran SPT akan masuk di induk. Kemudian ini adalah penghasilan dari pekerjaan bebas sebagai tenaga ahli ya, sebagai dokter 50% kali penghasilan bruto akan masuk di bagian 1B5. Kemudian ini adalah penghasilan neto keseluruhan. Kemudian ini untuk PTKP adalah statusnya adalah KI1, yaitu menikah, suami istri bekerja, kemudian mempunyai satu tanggungan dan memiliki penghasilan selain sebagai pegawai atau sebagai karyawan. Jadi istri memiliki usaha pekerjaan bebas dan usaha bebas, yaitu sebagai praktek dokter, kemudian juga memiliki toko ya, atau semacam minimarket seperti itu. Kemudian nanti penghasilan neto dikurangi PTKP ini, kemudian ketemu penghasilan kena pajaknya, yaitu 363 juta. Kemudian PPh terutang ini akan otomatis. Kemudian nanti kredit pajaknya akan muncul di bagian D10A. Jadi bagian D10A ini, sehingga PPh yang terutang akan dikurangi dengan 18.900. Karena ini saya simulasikan untuk wajib pajak baru yang belum membayar angsuran pasal 25, maka PPh yang terutang adalah PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak, sehingga nanti pasal 29-nya adalah sebesar 40.850 ini. Kemudian untuk PPh final ya, UMKM yang perlu diperhatikan harus dilunasi per masa pajak ya, sebelum SPT disubmit. Jadi setiap bulannya harus membayar sebesar omsetnya setelah dikurangi dengan 500 juta. Jadi kalau nanti tidak dilunasi atau dibayar dulu, maka akan ada pesan seperti ini saat SPT akan disubmit ya. Mohon selesaikan PPh final Anda terlebih dahulu, cek lampiran 3B tabel A. Jadi lampiran 3B tabel A tadi untuk pembayaran PPh finalnya harus masuk di PPh yang disetor sendiri. Seperti itu. Di lampiran 3B ya. Nah, tadi ada daftar isian yang secara otomatis akan terisi dari pembayaran PPh final yang dibayar sendiri. Kemudian nanti setelah dibayar, kemudian kita klik kembali, simpan konsep, kemudian klik bayar dan lapor, maka akan muncul keterangan seperti ini. Kemudian kita klik saja tutup ini, lalu kita masukkan kode otorisasinya. Kemudian nanti setelah kita submit akan keluar SSP atau billing pasal 29-nya. Kemudian kita bayar, nanti otomatis SPT-nya akan terlapor seperti itu. Jadi seperti itu ya kan pajak. Mudah-mudahan penjelasan saya ada manfaatnya. Apabila ada salahnya mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.